Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya ingin bicara tentang fenomena COVID, yaitu ada kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2021, sekitar bulan Juni. Saya membantu 3 orang yang terkena gejala kasus COVID-19. Satu orang tetangga, 2 orang penduduk kampung belakang, tapi yang kami kenal. Ada yang semuanya udah ke dokter, ada yang sudah seminggu, ada yang berumur sudah 10 hari, ada yang 2 minggu. Tetapi mereka ketiganya seperti tidak ada progres, badan masih lemah, maunya berbaring terus di dalam rumah dan nggak bisa beraktivitas. Mereka cukup bingung juga, dan saya mencoba untuk membantu kasus tersebut, yaitu saya memakai, karena masa COVID orang juga banyak terbatas pengetahuan tentang itu dan takut risiko-risiko. Terus saya mencoba memakai media air minum dalam botol kemasan untuk membantu mereka, yaitu dengan mencoba mentransfer cosmic energy melalui media air. Siapa tahu bisa membantu mereka. Dan ketiganya kami coba beri air dengan waktu yang berbeda, ternyata berdampak kepada tiga-tiganya, dan dalam 1-2 hari mereka sudah mulai pulih, kemudian beraktivitas kembali. Jadi dalam konteks ini, cosmic energy dapat membantu mereka mengatasi kasus tersebut, yaitu COVID-19. Gejalanya seperti itu, ya. Gejalanya seperti COVID-19. Jadi kenapa coba kita elaborasi sedikit tentang cosmic energy. Jadi begini, paling enggak dalam seorang manusia itu mempunyai 3 komponen, atau garis besarnya pertama komponen, yaitu tubuh dan dimensi rohani. Sedang dimensi rohani itu setidaknya terdiri dari 2, yaitu kalau dalam bahasa Nusantara yaitu sukma dan nyawa. Atau sukma itu kita, subjek kita, diri kita sendiri. Nyawa itu yang mensupport atau daya hidup yang mensupport hidup kita. Contohnya pada saat orang tidur itu dia tidak mati tapi tanpa kesadaran. Artinya kita sebagai sukma sepertinya tidak hadir di situ, tetapi kita tetap hidup, yaitu nyawa yang mensupport kita. Dalam bahasa lain kita bisa sebut nyawa itu sebagai percikan ilahi atau Roh Kudus, semacam itu. Kita lihat juga dalam pertemuan terbentuknya manusia, dalam pertemuan antara sperma dan ovum, itu sesuatu yang sangat halus kecil, kemudian berkembang, tumbuh, selnya berduplikasi, bertambah, sampai membentuk jaringan-jaringan dan menjadi calon bayi. Itu juga bukan sukma atau kita yang melakukan, tetapi sangat patut diduga, yaitu si sang urip itu yang memberi kehidupan atau nyawa atau percikan ilahi. Jadi dia mampu menggunakan unsur-unsur yang ada di alam, yaitu seperti air, tanah, udara, dan energi atau sinar matahari, menjadi komponen-komponen yang dibentuk untuk menyusun tubuh kita.
dan itu begitu rumit. Manusia mungkin tidak mampu untuk mengikutinya. Dan juga dalam keseharian, yaitu mengatur, menjaga, dan mengeksekusi seluruh metabolisme tubuh kita, itu sang nyawa itu sendiri, sang urip itu sendiri. Mungkin kita akan menolak, yaitu bahwa kita tidak ada unsur tanah di situ. Kalau kita makan, atau kalau seorang ibu makan, itu makanannya kan juga berasal dari tanaman, dan terbentuknya buah, sayur. Di dalam tanaman itu kan dia juga mengambil komponen dari tanah, ada air di situ, ada udara di situ, ada energi sinar matahari. Tapi karena kita melihat dalam konteks realitas yang kita temui, 4 unsur alam yang menyusun hidup kita itu, yaitu tanah, udara, air, dan panas atau energi atau sinar matahari. Jadi kalau nyawa mampu melakukan pekerjaan rumit tersebut, maka seseorang yang mengalami upgrading oleh semesta alam pada sisi rohani atau bagian nyawanya, dia atau mendapatkan upgrading dalam cosmic energy, dia akan punya kemampuan kapasitas melampaui atau di atas orang normal, ordinary people. Dengan kapasitas tersebut, dia juga mampu membantu orang lain dalam mengatasi problem-problem kesehatannya. Elaborasinya kira-kira seperti itu, menurut persepsi dan interpretasi saya. Sampai segini dulu berbagi pengalaman kali ini. Terima kasih.